Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kembali lagi kita ketemu di Security Service Channel. Di video kali ini teman-teman, kita kedatangan pasien jenis rice cooker untuk mereknya Miyako dan barangnya seperti ini. Jadi sebelum kita selesaikan di meja hijau, kita cross check dulu untuk rice cookernya ini. Kemudian untuk keluhannya sendiri, di sini katanya pemanasnya tidak bisa memasak, teman-teman. Jadi untuk pemanasnya ini normal, namun untuk pada saat proses memasak ini tidak bisa. Jadi langsung saja kita cek barangnya. Oke, jadi selanjutnya sebelum kita eksekusi di meja hijau ini, kita cek dulu barangnya. Dia untuk pemanasnya seperti ini. Untuk mereknya sendiri di sini Miyako. Kemudian untuk barangnya seperti ini. Nah, di sini bisa kelihatan sendiri untuk karetnya ini sudah rusak. Fungsi dari karet ini sendiri adalah menjaga untuk nasi tetap aman, tidak bau dan tidak cepat basi, teman-teman. Karena salah satu penyebab nasi cepat bau dan busuk, kemudian nasi berair. Nah, untuk masalahnya di sini biasanya ada di karet ini, teman-teman. Jadi sebisa mungkin kalau bisa untuk karetnya ini diganti. Untuk karet dari pemanas ini bisa teman-teman ganti dengan cara membuka kopernya ini. Selanjutnya ini juga berpengaruh pada saat proses memasak. Jadi saat ini ditekan. Di saat ini ditekan, pastikan untuk ini tidak kembali, teman-teman. Untuk cara pengecekannya, ini kita tekan terlebih dahulu. Pertama kita buka semua baut yang ada di bawah ini, yang menghubungkan koper atas dan bawah. Kita buka semua bautnya dengan menggunakan obeng. Teman-teman bisa menyediakan obeng besar dan obeng kecil seperti ini, karena biasanya ada baut kecil yang menggunakan obeng kecil seperti ini, teman-teman. Oke, selanjutnya kita langsung saja bongkar untuk bautnya ini. Pertama kita buka ini terlebih dahulu. Nah, kemudian setelah terbuka untuk bautnya, satu baut, kemudian kita tarik ke belakang seperti ini. Ini benar saja ada cicak mati di dalam, teman-teman. Biasanya inilah yang menyebabkan ada konsleting di mode pemasaknya ini, teman-teman. Untuk rice cooker seperti ini biasanya kemasukan cicak seperti ini. Nah, ini cicaknya sudah meninggal dunia. Seperti ini. Nah, ini cicaknya sudah almarhumah. Oke, jadi selanjutnya kita cek terlebih dahulu untuk perkebelannya. Kemudian di sini juga ada baut. Ini kita buka untuk bautnya. Kemudian kita lihat dalamannya seperti apa. Nah, selanjutnya untuk sisi bawahnya ini kita pisahkan dari sisi atas dengan cara mencongkel dengan obeng seperti ini. Kita congkel semua sekelilingnya ini hingga semua kancingan ini terlepas, teman-teman. Jadi untuk bautnya sendiri di sini ini tidak perlu kita buka seperti ini, karena ini hanya baut kaki untuk pemanas jenis Miyako tipe MCM 29BH. Oke, jadi langsung saja kita congkel sekelilingnya ini hingga ini terlepas. Nah, selanjutnya setelah dirasa ini sudah terlepas untuk kancingannya, untuk tampilannya seperti ini, dalamannya seperti ini, teman-teman. Wah, ini ternyata banyak sekali, ada kecoa dan cicak juga. Wah, ternyata ini sudah jadi sarang cicak, teman-teman, untuk bawahnya ini. Jadi saya sarankan untuk pemanas yang seperti ini kita berikan kapur barus atau racun serangga untuk di bawahnya ini, teman-teman. Untuk di bawah kopernya tempat kita menyimpan. Nah, seperti ini untuk rangkaian kabelnya. Oke, kita buka terlebih dahulu, kita bersihkan semua.
Pertama kita lepas untuk soket ini terlebih dahulu. Nah, setelah soket ini terlepas dari platinanya ini, penghubung platina yang bersumber dari colokan 220 volt dari stekernya. Kemudian selanjutnya kita lepas untuk kancingannya ini. Nah, teman-teman apabila bingung bisa foto sebelum membongkar. Kemudian setelah mencabut semua kabelnya ini, teman-teman foto kembali agar memudahkan teman-teman pada saat proses pemasangan. Oke, selanjutnya saya akan membuka semua kabelnya ini. Nah, di sini masih ada box untuk penyambungan kabel seperti ini. Nah, selanjutnya untuk memisahkan kabel dari yang terhubung ke bawah ini, karena ini untuk kabel yang terhubung ke sini, ini ada modul PCB di dalamnya, jadi ada 4 sisi, ada modul PCB semua di dalamnya teman-teman. Jadi di sini saya tidak akan membuka untuk PCB-nya terlebih dahulu, namun saya akan buka mulai dari sini. Nah, teman-teman bisa perhatikan untuk kabel biru ini terhubung ke kabel putih yang terhubung ke atas, ke pemanas, ke elemen pemanas. Jadi selanjutnya kita buka dengan menggunakan tang untuk kancingannya ini. Kemudian setelah terbuka seperti ini hasilnya, ini kita lepas. Nah, kemudian selanjutnya kita buka untuk kabel merah ini. Kita mulai dari jalur kiri terlebih dahulu. Ini kabel merah terhubung ke panci, ke elemen panci. Kita buka dengan menggunakan obeng teman-teman. Oke teman-teman, jadi untuk bautnya ini ternyata keras. Jadi untuk kabel merahnya ini saya potong saja langsung. Dan nanti akan kita sambung kembali sesuai dengan potongannya. Kemudian terakhir ada kabel putih. Kabel putih juga saya potong. Karena ini biasanya keras untuk bautnya. Sekarang kita potong di sini. Nah, sekarang ini sudah terlepas. Kita bersihkan ini terlebih dahulu. Oke, dan selanjutnya kita akan lakukan pengecekan dengan multitester digital. Karena keluhannya di sini untuk pemanasnya masih bagus, jadi yang kita cek di sini adalah proses memasak. Jadi bisa kelihatan teman-teman untuk sampah di dalam bekas nasi di dalam rice cooker ini. Di sini ternyata juga ada kecewa. Kemudian bekas tulang cicak seperti ini. Makanya kita harus bersihkan semua terlebih dahulu sebelum kita pasang kembali, agar yang punya ini puas teman-teman. Oke, selanjutnya kemudian untuk koper bawahnya ini, sebelum kita bersihkan, kita buka bautnya. Karena di dalam ini jangan langsung disiram teman-teman untuk koper bawahnya ini. Karena di dalamnya ini ada modul PCB yang bisa korslet atau berkarat apabila kena air. Jadi langsung saja kita buka satu persatu untuk 3 sisinya ini. Oke, selanjutnya setelah baut terlepas kita angkat. Nah, di sini ada PCB lampu. Bisa kelihatan di sini untuk lampunya ini menghitam semua. Ada lampu neon. Untuk harganya sendiri ini di pasaran cuma Rp1.000 teman-teman. Selanjutnya ini juga ada. Terhubung dengan resistor dan lampu. Dan satunya lagi. Ini sudah menghitam semua untuk lampunya teman-teman. Ini kita bisa melakukan pergantian atau tidak memakai lampu juga tidak apa-apa. Apabila teman-teman tidak memiliki lampu neon seperti ini. Oke, selanjutnya untuk lampunya kita buka terlebih dahulu. Kemudian selanjutnya kita cuci untuk koper bawahnya ini. Ini sudah sangat kotor. Oke teman-teman, jadi selanjutnya untuk masalahnya di sini sudah ketemu. Nah, di sini masalahnya pada per termostat ini. Nah, ini pernya sudah tidak bermain untuk magnetnya. Nah, di dalam per ini ada magnet. Nah, saat kita tekan seperti ini harusnya tidak kembali
apabila kita tekan seperti ini ke bawah, kemudian untuk pernya ini kita tekan. Nah, untuk normalnya sendiri, apabila ini per kita tekan, kemudian panci kita masukkan, ini tidak kembali ke atas teman-teman. Artinya ini sudah proses memasak kalau sudah seperti ini. Namun ini kembali ke atas, artinya dia tidak bisa mode memasak. Jadi artinya di sini yang lemah di sini adalah karet magnet dari per ini. Ini bisa kita lakukan pergantian. Untuk cara melepas per di atas ini kita cukup putar seperti ini, kemudian ini kita lepas dari kancingannya. Kemudian untuk pernya kita tekan seperti ini. Nah, ini bisa kelihatan. Selanjutnya setelah kita tekan ini kita bengkokkan hingga ini tidak mengunci lagi di sini. Nah, begitu pula dengan pemasangan nantinya. Kita tekan dan ini kita bengkokkan keluar seperti ini. Ini kita untuk membuka ini kita bengkokkan ke dalam. Nah, seperti ini. Apabila sudah kita bengkokkan, langsung saja kita lepas. Nah, seperti ini. Kemudian untuk tengai ini kita lepas juga untuk kancingannya. Jadi setelah terlepas seperti ini barangnya teman-teman. Seperti ini bentuknya. Nanti kita akan rapikan kembali pada saat proses pemasangan. Nah, sekarang untuk ininya kita cabut. Bisa kelihatan di sini. Ini menggunakan per yang besar. Nah, inilah yang menyebabkan tidak bisa proses memasak teman-teman. Nah, bisa kelihatan di sini. Apabila ini normal kita tekan seperti ini akan tinggal. Nah, karena di dalam ini ada magnet. Kemudian kita tarik lagi seperti ini. Yang kita tekan ke bawah ini normalnya ini kembali. Tidak kembali apabila kita tekan ke bawah seperti ini. Nah, seperti ini bisa kelihatan. Nah, kita tarik lagi. Nah, seperti itu teman-teman. Jadi ini bisa kita ganti atau bisa teman-teman berikan minyak kayu putih terlebih dahulu apabila spare partnya ini tidak teman-teman punya. Minyak kayu putih seperti ini. Atau semprotan anti karat juga bisa teman-teman. Intinya untuk magnetnya ini bisa berfungsi kembali, karena yang biasa menyebabkan untuk magnet tidak berfungsi di sini adalah karat atau bekas dari nasi seperti ini. Ini yang sudah mengeras, inilah yang mengering di dalam, kemudian menimbulkan karat teman-teman. Jadi kita bersihkan dulu sebelum kita proses pergantian. Jadi setelah ini kita bersihkan, kita masukkan kembali. Kita mulai dari atas seperti ini. Kita masukkan sesuai dengan dudukan. Dan kita tekan seperti ini. Dan kita tunggu hingga ini keluar. Nah, seperti ini. Kita atur posisinya. Pastikan untuk cokannya ini bisa pas dan kemudian kita renggangkan teman-teman. Nah, setelah pas ke lubangnya ini kita renggangkan keluar agar tidak masuk kembali ke dalam. Kemudian selanjutnya kita atur posisi. Ini bisa teman-teman lihat sendiri untuk posisinya. Kita paskan di sini hingga ini bisa masuk dan bisa bermain untuk saklarnya ini. Apabila kita tekan ke atas seperti ini ke mode WAM, untuk ini bisa tertarik untuk magnetnya ke bawah seperti ini. Kemudian setelah kita lepas, ini magnetnya menarik ke atas seperti ini. Seperti itu untuk cara kerja dari pemanas rice cooker seperti ini teman-teman. Jadi setelah kita pasang seperti ini bentuknya. Ini pastikan untuk apabila kita tekan ke bawah seperti ini main, bisa kelihatan. Kemudian apabila panci dimasukkan, ini akan tertinggal seperti ini. Nah, dan ini tidak kembali teman-teman. Artinya untuk magnetnya ini dalam keadaan aman dengan kita berikan minyak kayu putih. Karena adanya karat dan kotoran yang menempel.
Nah, selanjutnya kita akan pasang kembali dan kita tes hasilnya. Oke teman-teman, jadi sambil kita tunggu untuk koper bawahnya ini kering. Nah, kita akan keringkan ini terlebih dahulu agar tidak bercampur semua untuk lampunya. Nah, kemudian selanjutnya kita finishing dengan melakukan pengukuran pada kabel input yang terhubung ke steker. Jadi di sini untuk keluaran kabelnya warna biru dan kemudian yang satunya lagi warna putih teman-teman. Nah, kemudian ini terhubung ke lampu dan ini juga terhubung ke lampu pada saat proses memasak dan menanak atau memanaskan. Dan selanjutnya kita ukur dengan menggunakan multitester digital. Nah, ini yang paling penting untuk proses pengukurannya di sini. Nah, satu probe ini kita hubungkan ke kabel biru. Kita jepit seperti ini. Kemudian yang satunya lagi kita hubungkan ke kabel putih. Nah, ini yang terhubung ke steker langsung ke colokan 220 volt. Nah, bisa kelihatan pada saat proses mode memanas, jadi dia terbaca 624 ohm. Kemudian pada saat proses memasak kita tekan seperti ini, kita tekan turun. Angkanya akan berubah menjadi 125 ohm. Jadi wajar saja pada saat proses memasak ini tegangannya tinggi karena untuk hambatannya di sini sangat rendah, yaitu 124 ohm. Kemudian pada saat proses memanas atau warm, nah sekarang bisa kelihatan 624. Oke teman-teman, jadi di sini saya simpulkan untuk proses memasaknya ini sudah bisa. Mungkin lampunya mati, namun untuk proses memasak ini sudah bisa teman-teman. Oke, selanjutnya kita pasang saja langsung. Setelah koper bawahnya ini kering, kita pasang dan kita hubungkan ke steker dengan lempengan seperti ini. Nah, di dalam ini ada. Oke teman-teman, lanjut. Jadi setelah ini kering untuk PCB nya ini, karena ini ada beberapa lampu yang mati, jadi tidak perlu kita ganti. Intinya ini bisa proses memasak dan juga bisa memanaskan teman-teman. Selanjutnya kita pasang semua bautnya ini. Pasang terlebih dahulu untuk ininya, untuk dudukan dari colokan steker dari 220 volt ini. Kita pasang seperti ini. Kita paskan dengan coakan yang ada di sini, lubang. Setelah terpasang seperti ini, kita putar ke sini. Kemudian kita kencangkan dengan menggunakan baut teman-teman. Selanjutnya setelah terpasang, langsung saja kita sambung kembali untuk kabel biru seperti ini, merah ke merah, biru ke putih, kemudian putih yang besar ini ke putih, di biru ke putih kecil ini yang terhubung dua, terhubung ke elemen. Kemudian yang satunya lagi putih, yang putih besar ke sini ke elemen yang satunya lagi. Kemudian kabel merah ke kabel merah ini teman-teman. Ini sesuai dengan yang kita putus, dan kita berikan pengaman jenis selongsong anti panas atau karet anti panas. Oke teman-teman, jadi selanjutnya setelah kabel warna biru dan putih ini kita hubungkan, ini terhubung ke termostat untuk yang putih kecil ini. Kemudian yang satunya lagi terhubung ke elemen. Yang satunya lagi untuk putih ini terhubung ke saklar, bisa kelihatan. Yang selanjutnya kita amankan. Di sini saya menggunakan cipitan kabel model putar seperti ini. Kita amankan untuk kabelnya. Setelah dirasa kencang seperti ini hasilnya. Nah, kemudian selanjutnya untuk kabel merah ini kita hubungkan, kita kupas kabelnya, kemudian kita sambung. Jadi sebelum kita menyambung, kita tambahkan untuk selongsong anti panas seperti ini. Tersambung seperti ini. Selanjutnya kita berikan isolasi listrik. Ya, setelah kita berikan isolasi, kita
tarik untuk selongsong bakarnya ini enggak menutupi sambungan kabel. Nah, seperti ini hasilnya. Dan kita double lagi dengan menggunakan isolasi lagi untuk isolasi selongsong anti panasnya ini agar tidak mudah terbuka apabila tertarik, teman-teman. Oke, jadi setelah penyambungan semua dirasa aman, teman-teman. Terakhir kita pasangkan untuk kabel input. Nah, di sini ada line dan juga netral. Ini bolak-balik bisa, teman-teman. Karena ini listrik AC PLN tidak memiliki polaritas. Oke, langsung saja kita masukkan soket seperti pada saat kita membongkar pertama. Oke, setelah soket terpasang, langsung saja kita pasang. Untuk semua kancingannya ini kita kencangkan. Nah, setelah semua terpasang rapat, seperti ini hasilnya, teman-teman. Jadi untuk kancingannya ini dipastikan betul-betul rapat dan tidak ada kabel yang terjepit. Nah, selanjutnya kita akan tes dengan menggunakan multitester digital sebelum dicolokkan. Untuk cara pengecekannya di sini sama seperti kita mengukur kabel input. Ukur terlebih dahulu sebelum kita colokkan. Kita ukur mulai dari steker dengan menggunakan ampometer digital. Nah, sekarang bisa kelihatan sendiri untuk pengecekan dari stekernya 790 ohm. Kemudian selanjutnya kita tekan untuk saklarnya ini ke bawah seperti ini. Ini kita ukur kembali. Nah, sekarang kita tekan ke mode choke dan kita ukur, maka terbaca 133 ohm. Jadi untuk pemanasnya ini bisa saya jamin ini dalam keadaan normal, teman-teman. Jadi jangan lupa subscribe. Oke, teman-teman, jadi selanjutnya mari kita tes langsung. Di sini saya sudah memasukkan beras. Kemudian kita tutup dan kita colokkan. Bismillahirrahmanirrahim. Kita colok. Dan kemudian kita aktifkan untuk cooknya. Sekarang ini sudah mode masak. Sekarang kita tunggu hasilnya. Bisa kelihatan, teman-teman, untuk lampunya ini sudah menyala untuk lampunya. Ini saya mematikan pencahayaan terlebih dahulu. Nah, seperti ini hasilnya. Kemudian ini juga sudah menyala mode cook. Selanjutnya kita akan tunggu hasilnya beberapa menit, 30 menit kemudian. Jadi sekarang ini sudah masak, teman-teman. Ini sudah berpindah untuk mode cook ke warm. Jadi seperti ini hasilnya. Bisa kelihatan untuk lampunya ini sudah berpindah ke mode warm. Oke, teman-teman, jadi sekian video dari saya. Semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa like, komen, dan subscribe-nya untuk terus mendukung channel kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.